Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Ingrid Frestika Zai dengan NIM 230430115 dari Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan UTS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Susi Fitria Dewi, SOS MSI PhD. Bab 1 terkait dengan pengantar pendidikan Pancasila. Bab 2 terkait dengan bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dan bab 3 bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bab 1, nomor 1, jelaskan urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38-Dikti-Cap-2002 pasal 3 ayat 2 bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Dan mengacu kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sehingga pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda menjadi sangat penting untuk dipelajari. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar 1. Menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. Yang keempat, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni. Serta yang kelima, mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan kesejahteraan bagi bangsanya. Pendidikan Pancasila ini difokuskan untuk membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan adanya mata kuliah ini, mahasiswa dan generasi muda diharapkan dapat membangun dan menunjukkan sikap dan karakter positif, bersyukur untuk kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara saat ini, berjiwa nasionalisme, memahami dan menyadari identitas nasional, memiliki semangat kebangsaan, serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, soal nomor 2. Jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi yang sedang ditempuh. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan S1 Akuntansi. Meskipun berasal dari jurusan akuntansi, saya juga harus mempelajari mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Pendidikan Pancasila dapat membantu saya sebagai mahasiswi jurusan akuntansi dalam memahami pentingnya etika profesional dalam praktik akuntansi. Sebagai calon akuntan di masa depan, tentunya saya sebagai mahasiswa harus memiliki kejujuran dalam bertindak, serta berperilaku dan kesadaran diri terhadap tindak kecurangan yang dapat terjadi dalam membuat laporan keuangan. Dalam program studi akuntansi juga, saya sebagai mahasiswi harus mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip dasar akuntansi tersebut mencangkup integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa adanya keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dan jurusan akuntansi dan bagaimana pentingnya peranan pendidikan Pancasila dalam memahami etika profesional dalam praktik akuntansi serta bagaimana tanggung jawab dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Soal nomor 3, bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi Ananda? Baik, dari penjabaran saya sebelumnya, relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi akuntansi berkaitan erat.
Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar bagi pengembangan etika profesional dalam profesi akuntan. Mahasiswa akuntansi diajarkan untuk memahami implikasi distribusi, kekayaan, dan memberikan laporan keuangan yang memperhatikan nilai keadilan sosial, serta memberikan kontribusi yang positif dalam menyediakan informasi keuangan yang berkualitas dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial. Soal nomor 4, bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Ananda? Terdapat relasi yang erat di antara ketiganya, baik itu dari tujuan negara, tujuan pendidikan Pancasila, dan tujuan program studi saya. Pendidikan Pancasila menjadi bagian internal dari kurikulum untuk memastikan bahwa mahasiswa dan mahasiswi lulusan akuntansi tidak hanya kompeten secara teknis dalam pencatatan dan pelaporan keuangan saja, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang dibutuhkan dalam masyarakat. Tentunya ini sejalan dengan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan warga negara dan menjadi lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter dan bertanggung jawab. Terakhir di bab 1, yaitu soal 5, temukan sosok-sosok yang layak disebut sebagai tokoh, pejabat, dan atau penggiat anti korupsi, baik itu KPK, polisi, jaksa, LSM, dan sebagainya. Kemudian tokoh pecinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, dan tokoh anti terorisme. Yang pertama adalah tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi, yaitu Jenderal Polisi DRS Hugeng Iman Santoso, yaitu yang merupakan salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kelima. Selanjutnya tokoh pecinta lingkungan, yaitu Susi Pujiastuti, yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019. Selanjutnya, tokoh pejuang integrasi bangsa dan tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, yaitu KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau merupakan mantan Presiden RI yang dikenal sebagai tokoh spiritual dan pemimpin yang memperjuangkan toleransi dan pluralisme. Selanjutnya, tokoh penggiat anti narkoba, yaitu Brigjen Polisi DRS Armande Pari, yang merupakan Kepala BNN yang berkomitmen kuat dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Selanjutnya, tokoh penegak hukum yang adil, yaitu Artijo Alkostar, dikenal berprofesi sebagai Hakim Agung yang memulai karir di tahun 2000 dan pensiun di tahun 2018. Beliau dikenal sebagai sosok yang memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan juga anti korupsi. Ia juga dikenal sebagai hakim yang memberikan hukuman yang lebih berat kepada koruptor ketika menangani kasus korupsi. Selanjutnya adalah tokoh anti terorisme, yaitu Jenderal TNI H. Gatot Nurmantio, SIP, yang merupakan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Beliau dan 9 Satgas Kostrat TNI AD berhasil menembak mati kelompok teroris Santoso. Dari bab 2, soal nomor 1, mahasiswa diminta menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, IR Soekarno, dan Supomo dalam sidang BPUPKI pertama dan jelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh. Seperti yang kita ketahui, BPUPKI menggelar sidang perdananya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang membahas rumusan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang usulan 5 dasar negara Indonesia Merdeka pada sidang pertama BPUPKI. 5 usulan tersebut yaitu yang pertama peri kebangsaan,
yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo memberikan pidato tentang usulan rumusan dasar negara. Kelima usulan tersebut yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan usulan dasar negara melalui pidatonya pada sidang pertama BPUPKI. Kelima usulan tersebut yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, Ki Bagus Hadikusumo. Terdapat dua hal yang dikemukakan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Yang pertama ialah konsep negara Indonesia merdeka adalah negara yang dijalankan atas kedaulatan rakyat, dan yang kedua memperjuangkan Islam sebagai pondasi hukum bagi negara Indonesia merdeka. Dalam perumusan dasar negara yang telah disepakati sebelumnya, upaya Ki Bagus Hadikusumo untuk mengakomodasi syariat Islam dalam dasar negara dengan mengubah frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam atau menghilangkan sama sekali 7 kata tersebut. Soal nomor 2, jelaskan Pancasila sebagai 1. Identitas bangsa Indonesia, 2. Kepribadian bangsa Indonesia, 3. Pandangan hidup bangsa Indonesia, 4. Jiwa bangsa Indonesia, dan yang kelima perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang pertama, identitas bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia dapat mendefinisikan diri sebagai negara yang demokrasi, berkeadilan sosial, dan persatuan dalam keberagaman. Hal ini tentunya dapat terlihat dari tradisi dan kebudayaan melalui peran keagamaan di Indonesia dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku inilah yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, seperti sikap gotong royong, saling menghormati, dan saling menghargai perbedaan. Selain itu, nilai-nilai spiritual, sistem perekonomian, politik, dan budaya merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Selanjutnya, pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya di sini, nilai-nilai Pancasila tersebut dijadikan acuan dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila tersebut diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang nantinya akan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Kemudian jiwa bangsa Indonesia. Artinya di sini, Pancasila menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kelima, perjanjian luhur bangsa Indonesia. Artinya di sini, Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena menjadi dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati
oleh para pendiri negara sebelumnya sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Para pendiri negara tersebut dapat kita lihat dari awal perumusan dasar negara hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soal terakhir dalam bab 2 yaitu nomor 3. Ananda dipersilakan untuk menggali informasi dan mengkritisi cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda. Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Baik, dalam organisasi yang ada di sekitar saya atau di sekitar lingkungan tempat tinggal saya, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan cara berdiskusi atau musyawarah. Caranya dengan pihak-pihak yang menjadi anggota akan dikumpulkan dan menyampaikan ide, pendapat, atau solusi mengenai topik pembahasan. Meskipun nantinya terdapat berbagai perbedaan pendapat, namun nantinya ide atau solusi yang paling tepat dan yang paling baik akan dirundingkan, kemudian diputuskan dan akan disepakati bersama. Adapun kearifan yang timbul dari selama musyawarah tersebut berlangsung seperti sikap terbuka tiap anggota dalam menerima pendapat, menghargai dan mendengarkan anggota lainnya saat menyampaikan pendapat. Kemudian menghormati setiap keputusan yang telah diputuskan bersama. Selanjutnya, apabila dalam musyawarah tersebut terdapat kearifan, maka juga terdapat beberapa kendala, seperti perbedaan pendapat tiap-tiap anggota, waktu yang terbatas sehingga musyawarah tersebut tidak dilakukan hanya sekali, tetapi berulang kali. Misalnya hari ini, maka seminggu depan lagi atau besoknya. Dan selanjutnya adanya konflik personal tiap-tiap anggota dan kurangnya kemampuan komunikasi dalam musyawarah. Nah, kurangnya kemampuan komunikasi tersebut tentunya juga menjadi kendala selama musyawarah atau diskusi tersebut berlangsung. Selanjutnya, di bab 3, yang pertama, mahasiswa diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, dan jelaskan apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak. Ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dan hidup berkembang di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama. Contoh yang terdapat di dalam masyarakat yaitu masyarakat beribadah sesuai dengan keyakinan atau agama yang dianutnya. Juga toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kedua yaitu nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial yang penting sebagai fundamental etik politik, kehidupan bernegara, dan pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Contohnya adalah kepedulian masyarakat yang ada di negara A terhadap negara B, atau menjalin hubungan relasi antara masyarakat yang ada di negara A dengan negara B. Yang kemudian, jika di dalam negara sendiri adalah masyarakat yang bersikap ramah dan bertegur sapa satu sama lain, tidak membeda-bedakan, dan bersikap sopan terhadap yang lebih tua. Nilai ketiga, yaitu nilai-nilai etis kemanusiaan yang harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki visi dan misi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaharuan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak
tercabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing, yaitu di sini nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ada di dalam negara kita ini. Contohnya yaitu masyarakat yang bekerja sama dalam gotong royong dan mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Dan itu adalah bentuk dari menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas dari elit politik saja, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa memandang bulu atau artinya tanpa memandang siapa dia, tanpa memandang status sosial orang tersebut seperti apa. Kemudian yang kelima adalah nilai-nilai dari Pancasila dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaraan itu haruslah sesuai atau sejalan dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila ini, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk hidup dan peran manusia sebagai individu, juga antara pemenuhan hak sipilnya, politik, dan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh yang dapat dilihat dalam masyarakat yaitu pemenuhan hak dan kewajiban yang ada di masyarakat. Contoh-contoh haknya tersebut seperti atau sebagai mahasiswa yaitu hak untuk bersekolah, hak mendapatkan pendidikan, dan kewajiban yang dapat dilakukan adalah dengan membayar pajak atau belajar dengan baik. Nah, nilai-nilai Pancasila ini masih tetap menjadi pijakan utama dalam menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, tentu saja ada potensi mengalami kemunduran jika tidak ada upaya yang cukup untuk memelihara dan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan aspek politik masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita setiap warga negara untuk terus mendorong kesadaran nilai-nilai Pancasila tersebut dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencegah terjadinya kemunduran. Soal nomor 2, mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Berikan penjelasan. Pasang surut terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut dapat terjadi karena adanya tantangan yang terjadi terhadap Pancasila. Tantangan yang muncul itu dapat berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, praktisme, dan hedoisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merusak jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Setelah dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintah yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Di satu pihak dan di pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Sedangkan dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kewarganegaraannya. Dan terdapat fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal-hal tersebut tentunya menjadi tantangan dan menyebabkan adanya pasang surut wibawa dari Pancasila ini sebagai dasar negara. Dan oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan kita sebagai elemen masyarakat
untuk terus-menerus memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga dan meningkatkan wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Dan soal terakhir di bab 3 yaitu soal nomor 3, jelaskan berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Nah, tantangan dalam globalisasi ini tentunya sangat banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti berikut. Yang pertama itu ancaman terhadap keberadaan budaya lokal dan identitas nasional. Dan solusi yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan memperkuat pemahaman dan apresiasi terhadap budaya lokal serta mengembangkan industri kreatif yang menghargai dan mempromosikan kekayaan budaya lokal. Apresiasi ini tentunya dapat membuat kreativitas dari generasi-generasi muda akan meningkat dalam mengembangkan keberadaan budaya lokal yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya bentuk tantangannya adalah kuatnya individualisme yang berlebihan sehingga mengancam nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang merupakan bagian integral dari Pancasila. Seperti yang kita lihat, banyak generasi sekarang yang lebih individualisme atau tidak peduli dengan sekitarnya dan bersikap cuek. Tentunya hal ini dapat menjadi bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila tersebut. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kesadaran akan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga bisa dilakukan dengan adanya mata kuliah atau mata pelajaran dari pendidikan Pancasila guna memperkuat kesadaran pentingnya dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Selanjutnya adalah tantangan tersebut meningkatnya ketimpangan perekonomian dalam kelompok-kelompok sosial masyarakat. Adanya perbedaan yang jauh antara si kaya dengan si miskin. Dan hal tersebut tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila untuk mencerdaskan atau mensejahterakan kehidupan bangsa ini. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh lapisan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, dari tantangan tersebut adalah tergesernya nilai-nilai lokal dan tradisional yang memuat kearifan lokal. Seperti yang kita tahu bahwa di zaman sekarang ini banyak generasi muda atau anak-anak muda yang lebih suka dengan nilai atau kearifan dari negara-negara di luar negeri, dari negara-negara barat. Dan hal ini tentunya menggeser nilai-nilai lokal dan tradisional yang ada di Indonesia. Dan solusi yang mungkin dapat dilakukan adalah meningkatkan pendidikan Pancasila di semua tingkat pendidikan untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya nilai-nilai tersebut. Baik, sekian dari pembahasan soal UTS dari mata kuliah pendidikan Pancasila. Apabila ada kata yang salah atau jawaban yang kurang tepat, saya